Tapi jangan dibandingkan dengan jumlah 4.000 satu lubang, karena produksinya pasti bagus yang satu lubang satu tanaman. Kalau satu lubang dua tanaman, otomatis itu penyerapan nutrisinya terbagi. Kemudian dari vigor tanamannya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Bulan Agustus, September, Oktober itu kita memang meminimalisir untuk unsur nitrogennya. Di musim hujan terlalu banyak nitrogen, terlalu gemuk tanamannya, kebanyakan atau biasanya itu kurang kuat dalam hal ketahanannya dalam layu fusarium maupun busuk batang. 600 kita coba, emang coba itu benih baru ya, kita coba itu pada petikan ke 8-9 itu udah puncak-puncaknya. Jadi di petikan yang ke 9 kita dapat 43 kilo sekali petik dengan populasi 600 tanaman. Kita akan spilkan antara tanaman yang satu lubang satu tanaman, kemudian satu lubang dua tanaman, pasti jauh berbeda untuk hasilnya. Vigor dari tanaman satu lubang satu tanaman, kemudian satu lubang dua tanaman. Ini satu lubang dua tanaman. Dari itu kita spilkan untuk produksi dari yang satu lubang satu tanaman, kemudian yang ini satu lubang dua tanaman. Dari segi buahnya, antara yang satu lubang satu tanaman dengan yang satu lubang dua tanaman hampir sama. Kalau kalkulasi saya untuk jumlah dari buah ataupun dari bobot ketika nanti sampai hasil akhir kurang lebih sama untuk timbangannya antara yang satu pohon dengan dua pohon, karena untuk penyerapan nutrisi tetap terbagi. Dari segi buahnya coba kita lihat, ini dari segi buahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini lebih besar untuk buahnya dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini yang satu lubang dua tanaman. Tidak hanya tanaman yang bagus saja, karena di sini saya real sebagai petani, saya mengalami sendiri untuk proses dari tanam sampai panen itu seperti apa, untuk karakter pohonnya, kemudian perawatannya seperti apa, benar-benar kita amati begitu. Jadi kita tidak hanya share bagian tanaman yang bagus saja, ketika ada kendala tetap kita share, ketika nanti kita belum bisa untuk menangani, kita tetap konsultasi dengan beberapa petani yang sudah senior ataupun yang sudah berpengalaman di bidangnya begitu ya. Mentari pagi menyapa ladang, langkah kaki penuh harapan, tangan kotor, hati bersih, bertani untuk negeri tercinta. Tak kenal lelah, tak pernah menyerah, bersama alam kami melangkah. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Hujan turun, kami bersyukur, terik datang, kami bersabar. Tak hanya panen yang kami cari, tapi hidup yang mandiri. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda penjaga bumi,
menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Bukan pekerjaan yang sederhana, tapi inilah cinta sesungguhnya. Tanah subur, air mengalir, adalah janji yang kami lahir. Kami petani muda, cahaya desa, berkeringat demi Indonesia. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Petani muda untuk Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argomulyo. Saya akan update terkait performa dari cabai milik Argomulyo TV, yang kebetulan kemarin kita melakukan pemetikan yang ke-9. Jadi pada petikan ke-9 yang biasanya kita lakukan itu setiap 6 hari sekali petiknya, karena mengingat kondisi tanaman atau harga cabai itu sedang bagus, jadi untuk petiknya kita majukan. Jadi setiap 3 hari sekali kita melakukan pemetikan. Jadi untuk kuantiti yang kemarin turun karena kita petiknya 3 hari sekali. Untuk kemarin kita melakukan pemetikan yang ke-9 mendapatkan 85 kg, dan untuk harganya sendiri ini udah mulai bagus lagi. Untuk harganya di 70.000. Jadi untuk timbangan bersihnya itu di 83 kilo dikali 70.000. Jadi total uang masuk pada petikan ke-9 kemarin yaitu 5.810.000. Ini alhamdulillah kondisi harga cabai sudah mulai membaik. Kemudian alasan saya karena petiknya 3 hari sekali ini, mengingat lagi karena kondisi lahan di pinggir jalan, untuk mengantisipasi supaya nantinya produksi tidak berkurang. Karena kalau dipetik 6 hari sekali, setiap malam saya harus melakukan jaga malam atau ronda untuk cabenya. Kalau untuk 3 hari sekali, karena nanti dilihat itu kondisi buahnya belum terlalu banyak, kita udah melakukan petik lagi. Kemudian terkait produksi, ini kan jumlah tanaman saya kan jumlah lubang tanam 2000 tanaman. Karena kita tanamnya sistem double, jadi kurang lebih di 4000 tanaman. Tapi jangan dibandingkan dengan jumlah 4000 satu lubang, karena produksinya pasti bagus yang satu lubang satu tanaman. Kalau satu lubang 2 tanaman, otomatis itu penyerapan nutrisinya terbagi. Kemudian dari vigor tanamannya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Jadi untuk produksinya kemarin ada yang komentar kalau jumlah 4000, petikan puncaknya di 187 kg itu kurang bagus gitu. Memang karena kondisi atau metode yang kita lakukan, kalau sistemnya di bulan Agustus, September, Oktober itu kita memang meminimalisir untuk unsur nitrogennya. Jadi dari vigor tanamannya kita tidak terlalu pacu untuk gemuk begitu, karena kalau di musim hujan terlalu banyak nitrogen, terlalu gemuk tanamannya, kebanyakan atau biasanya itu kurang kuat dalam hal ketahanannya dalam layu fusarium maupun busuk batang. Berbeda dengan kemarin pas kita tanam di bulan Februari, itu targetnya panen di bulan Juli atau Mei Juli, itu kita tanamnya full makanan dari NPK kita sebagai pupuk dasar. Kalau untuk musim hujan kita hanya menggunakan fosfat untuk pupuk dasarnya. Jadi secara vigor tanamannya lebih bagus di musim kemarau untuk tanamannya ya.
Dan dari segi produksi otomatis lebih banyak yang di musim kemarau. Tapi untuk harganya biasanya kalau tanam di bulan Februari Maret itu produksinya bagus, tapi harganya kurang. Tapi kalau tanamannya di Agustus, September, Oktober itu rata-rata tanamannya kurang bagus, tapi hasilnya atau harganya bagus. Jadi kalau di musim kemarau kemarin kita sempat tanam tavi. Kalau di musim kemarau kita sarankan untuk tanam tavi karena di musim kemarau untuk produksinya atau untuk Gemini virusnya lebih parah dibanding di musim penghujan. Jadi kalau tanam tavi nanti produksinya bisa bagus, setiap 3 hari sekali bisa panen. Yang kemarin kita lakukan, kita coba tanam Sergio tavi itu dari Serdadusit untuk tanaman 600. Kita coba, emang coba itu benih baru ya, kita coba itu pada petikan ke 8-9 itu udah puncak-puncaknya. Jadi di petikan yang ke 9 kita dapat 43 kilo sekali petik dengan populasi 600 tanaman. Itu termasuk sudah cukup bagus kalau untuk di musim kemarau. Dan untuk PR-nya kalau di musim kemarau tanam tavi itu biasanya pada lalat buahnya. Yang selalu kita sarankan untuk lalat buah tetap kita menggunakan lem untuk perangkap lalat buahnya, dan juga untuk inseknya kita pakai Triazofos, bisa menggunakan Maestro atau Biotrifos atau yang lain sebagainya juga bisa. Kemudian nanti kita akan spilkan antara tanaman yang satu lubang satu tanaman, kemudian satu lubang 2 tanaman, pasti jauh berbeda untuk hasilnya. Nanti kita akan tampilkan videonya. Ini kebetulan ada di lahan saya yang tanamannya satu lubang 1 tanaman dan satu lubang 2 tanaman. Mari kita simak nanti videonya seperti apa ya. Kita pelajari bareng-bareng untuk karakter pohonnya seperti apa. Oke, ini kita akan spilkan terkait vigor dari tanaman satu lubang 1 tanaman, kemudian satu lubang 2 tanaman. Ini satu lubang 2 tanaman. Dari segi besar batangnya tetap besar yang satu lubang 1 tanaman. Nah, hal ini tidak bisa dibandingkan antara yang satu lubang 1 tanaman dengan satu lubang 2 tanaman untuk produksinya. Kalau saya mengamati untuk yang satu lubang 1 tanaman itu hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang satu lubang 2 tanaman, karena nih dari batangnya juga kelihatan kecil-kecil yang untuk satu lubang 2 tanaman, karena untuk penyerapan nutrisinya terbagi. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa kok satu lubang dikasih 2 tanaman. Nah, hal ini kan di sini kan sudah rawan yang namanya virus Gemini untuk tanamannya. Hal ini bertujuan supaya nantinya tidak terlalu banyak sulaman. Jadi untuk proses tanamannya kita tanam sistem double. Ketika nanti ada yang kurang produktif karena terserang virus Gemini, kita bisa pangkas begitu. Oke, kita spilkan untuk produksi dari yang satu lubang 1 tanaman, kemudian yang ini satu lubang 2 tanaman. Dari segi buahnya antara yang satu lubang 1 tanaman dengan yang satu lubang 2 tanaman hampir sama. Kalau kalkulasi saya untuk jumlah dari buah ataupun dari bobot ketika nanti sampai hasil akhir kurang lebih sama untuk timbangannya antara yang satu pohon dengan 2 pohon. Karena untuk penyerapan nutrisi tetap terbagi dari segi buahnya. Coba kita lihat. Ini dari segi buahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini lebih besar untuk buahnya dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini yang satu lubang 2 tanaman. Kemudian ini satu lubang 1 tanaman. Oke, Bolo, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Apabila ada kritik, saran dan masukan silahkan komentar di bawah ya.
Karena tujuan saya buat video ini tujuannya untuk sharing-sharing atau berbagi dengan bolo-bolo tani semua. Jadi saya share apa yang saya alami di lapangan, ada kendala apa saya upload, saya dokumentasikan. Ketika nanti ada bolo-bolo tani yang mau memulai bertani atau kemudian mempunyai masalah terkait tanaman seperti apa, kita bisa share di video. Jadi yang kita video itu tidak hanya tanaman yang bagus saja, karena di sini saya real sebagai petani, saya mengalami sendiri untuk proses dari tanam sampai panen itu seperti apa, untuk karakter pohonnya, kemudian perawatannya seperti apa, benar-benar kita amati begitu. Jadi kita tidak hanya share bagian tanaman yang bagus saja, ketika ada kendala tetap kita share. Ketika nanti kita belum bisa untuk menangani, kita tetap konsultasi dengan beberapa petani yang sudah senior ataupun yang sudah berpengalaman di bidangnya begitu ya. Kemudian di sini saya juga berbagi pengalaman, karena mungkin ada pepatah yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Tapi kalau menurut saya pengalaman orang lain atau hal yang pernah dilakukan orang lain itu adalah guru terbaik buat kita. Jadi kita bisa belajar dari orang lain, siapapun bisa menjadi guru kita. Mungkin sekian dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.